Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan desain perangkat lunak dan pada kali ini kita akan membahas mengenai desain representation, yaitu representasi dalam bentuk diagram gitu ya. Jadi diagram-diagram yang tergolong ke dalam kategori black box notation gitu ya. Jadi yang bentuk-bentuknya itu digolongkan sebagai black box. Kemudian objektifnya di pertemuan pembahasan kali ini, yang pertama adalah mendeskripsikan diagram representasi desain dengan bentuk black box, ya. Jadi ada yang pertama data flow diagram, ada state transition diagram, ada Jackson structure diagram, ada ERD, kemudian ada UML. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan utama diagram-diagram tersebut, kita akan bahas dulu ada konsep black box notation form dan juga white box notation form. Kalau black box notation form ini dibahas seolah-olah dia sebagai diagram yang bentuknya kotak hitam. Jadi kotak hitam itu bentuk luarnya saja yang bisa terlihat, dalamnya tidak bisa terlihat. Kebalikannya dengan white box itu dalamnya terlihat. Ya, artinya apa? Untuk yang black box ini properti eksternalnya saja yang kelihatan dan dia digunakan untuk mendeskripsikan apa yang akan dilakukan elemen ya. Jadi aksi-aksinya apa? Jadi bukan bagaimana dia melakukan atau detail pelaksanaan caranya bagaimana itu tidak dibahas di black box. Kalau yang white box, nah itu aspek realisasi rinci dari pelaksanaan secara rinci itu nanti juga dibahas. Nah untuk kali ini kita akan bahas yang black box notation terlebih dahulu. Adapun black box notation yang kita bahas di hari ini ada DFD, ada state transition, ada Jackson structure, ada ERD dan ada UML. Kita akan masuk yang pertama, data flow diagram atau DFD. Ya, jadi DFD ini digunakan untuk menggambarkan diagram yang dia berorientasi pada masalah dan menggambarkan cara kerja suatu sistem, gitu ya. Dia bisa memberikan deskripsi berdasarkan pemodelan aliran dan elemen, gitu ya. Jadi elemen serta aliran informasi yang mengalir di antara elemen tersebut. Nah, setiap elemen ini bisa memanfaatkan atau memodifikasi informasi yang mengalir ke elemen tersebut. Nah, kemudian notation atau simbol-simbolnya ya, menurut Jordan dan di Marco ini jadi simbol-simbol dari DFD ini sebenarnya berkembang ya, ada pengembangan-pengembangan dari simbol-simbol yang pertama kali atau yang paling lama diperkenalkan ya. Nah, ini saya ambil yang DFD yang simbol pertama ya. Jadi bentuk-bentuk dari yang diperkenalkan oleh Di Marco ini ada kotak ini ya. Ini menggambarkan terminator atau juga entitas luar gitu ya. Jadi ini ada ataunya nih. Kemudian ada yang lingkaran ini menggambarkan proses. Kemudian ada garis 2, ini ada data store atau penyimpanan data. Terus kemudian ada alur data. Anak panah itu bentuknya alur data. Nah, kita akan bahas satu persatu komponennya. Yang pertama adalah terminator atau entitas luar. Mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Dapat berupa orang, organisasi, tapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Jadi terminator ini tidak dalam kendali sistem yang sedang dibuat modelnya karena dia bisa disebut juga sebagai entitas luar. Komponen koterminator diberi nama dengan kata benda. Jadi contoh gitu ya. Dikasih nama bagian penjualan. Nah, ini ada kata benda. Gitu ya. Jadi penamaannya adalah kata benda. Nah, terminator ini bentuknya ada bermacam-macam ketika di diagram. Ini ada terminator sumber. Jadi ada satu entitas keluar atau terminator, itu dia punya arah keluar saja. Itu sumber. Kemudian ada terminator yang dia punya arah masuk saja, dia tujuan. Kemudian ada juga terminator yang dia punya arah masuk dan arah keluar. Ini tujuan dan sumber. Kemudian selanjutnya adalah proses.
proses simbolnya simbolkan lingkaran ya, bagian yang mentransformasikan input menjadi output ya. Pemberian nama proses ini menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, bentuk-bentuknya itu ada satu masuk, satu keluar, satu masuk multiple atau banyak keluar, banyak outputnya. Kemudian multiple input ada satu output dan juga multiple input dan output. Bentuknya bisa bermacam-macam. Jadi garis lurus ini nggak ke satu proses ya, jadi dia bisa terpecah ke beberapa proses. Oke, kemudian ada garis 2 ya, yang komponen data store. Ya, komponen data store yang ini ya, jadi yang data store. Untuk membuat model sengumpulan paket data. Jadi menyimpulkan paket data. Diberi nama dengan kata benda jamak. Data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD yang lainnya. Jadi yang data store ini itu dia hanya bisa berhubungan dengan proses saja. Jadi proses kan lingkaran ya, tidak dengan komponen DFD yang lainnya. Ya. Kemudian alur data pembaca di sini tergambar ya. Jadi ada alur data antara proses dan data store ya. Ini yang pertama A ini adalah pembacaan ya atau read. Jadi kalau bentuk seperti ini berarti dia membaca dari data store. Proses membaca dari data store ya karena di sini adalah proses dia asal datanya dari mana? Dari data store. Berarti dia proses membaca. Untuk yang B ini proses mengupdate. Dia menulis atau memasukkan arahnya ke data store. Berarti dia proses menulis ke data store. Kemudian ada komponen data flow. Dia digambarkan dengan anak panah. Ya, jadi bentuknya anak panah. Digunakan untuk menerangkan perpindahan data informasi dari satu bagian sistem ke yang lainnya. Nah, kalau ini yang lingkaran ini dia bisa berinteraksi antara atau menjadi interaksi ya antara proses gitu ya. Kemudian ada entitas luar gitu. Jadi bermacam-macam, tidak terbatas seperti yang tadi. Kemudian diberi nama sesuai dengan data informasi yang dimaksud. Jadi contoh di sini data informasi yang diinginkan untuk dijelaskan apa sih? Formulir data ulang. Gitu ya. Jadi di sini dikasih nama formulir data ulang. Oke. Kemudian, nah cara menggambar DFD ini secara abstrak atau gambaran umum saja, gitu ya. Yang pertama identifikasi semua entitas luar yang terlibat di sistem. Jadi seperti halnya dengan dulu ketika Anda membuat ER diagram ya, jadi entitasnya dulu apa saja yang terlibat. Gitu ya, jadi digambar dulu entitasnya. Kemudian identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Entitas luar tersebut memasukkan apa atau mendapatkan apa. Gitu ya. Memasukkan atau dia mendapatkan apa. Kemudian buat diagram konteks. Ya, tentukan nama, kemudian terminator, apa yang diterima, dan diberikan oleh terminator atau entitas luar tadi gitu ya. Diagram konteks nanti bentuknya kita akan lihat. Kemudian selanjutnya setelah buat diagram konteks, kemudian buat diagram level 0 atau level 0. Tentukan proses utama dan apa yang diberikan masing-masing proses. Kemudian buat diagram level 1. Nah, ini subproses dari proses utama yang level 0 tadi. Gitu ya. Nah, untuk contohnya atau gambarnya ya, bentuk diagram konteks itu adalah seperti ini. Jadi ditentukan entitas luarnya apa. Ya, di sini ada entitas A, entitas B, terus kemudian apa yang dilakukan oleh, gitu ya, input dan output yang terlibat dengan entitas luar, gitu ya. Jadi kemudian ditambahkan dia proses apa sih, gitu ya. Jadi contoh di sini entitas A mengirimkan atau memberikan masukan data A ke sistem C dan dia mendapat keluaran data B dari sistem informasi atau proses ini. Kemudian dari proses ini dia mengeluarkan data C dan dimasukkan ke entitas B. Ini diagram konteksnya. Jadi yang paling umum atau paling global, gitu ya. Terus kemudian dibuat diagram level 0. Detailnya sistem informasi itu seperti apa sih? Nah, itu didetailkan di sini.
Ada proses P1, ada proses P2, ada proses P3, gitu ya. Jadi ini merupakan detail dari ini, gitu ya. Oke, jadi sudah kelihatan di sini data A, kemudian ada data G. Nah, ini ternyata di dalam sistem informasi yang ini nih ketika didetailkan, ya, ketika didetailkan itu bentuknya seperti diagram ini, gitu ya. Diagram 1, 2, 3 ini, gitu ya. Nah, kemudian sudah ada juga detail. Nah, ini data store yang eh, terkoneksi atau yang terhubung apa, dan juga alirannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya dari level 0 yang tadi, ini gambaran level 0 yang tadi, kita mau buat level 1 khusus untuk yang proses 2 ini saja. Ya, jadi level 1 detail atau sub prosesnya yang hanya ada di level 2 ini saja. Oh, ternyata yang di level 2 ini dia bisa dipecah menjadi 2 proses. Ini ya, bisa dipecah menjadi 2 proses dan eh, ya tentu saja di sini penjelasannya bisa lebih detail ya antara proses pecahan 2.1 dan 2.2 ini apa gitu ya yang dialirkan. Itu eh, diagram dari diagram konteks, kemudian level 0 dan level 1. Jadi semakin angkanya semakin tinggi, itu berarti semakin dia detail ya, menjelaskan detail dari proses yang level 0 ini. Oke, itu untuk DFD. Kemudian selanjutnya adalah state diagram. Nah, state ini terjemahan bebasnya adalah keadaan. Ya, jadi state diagram menunjukkan state dari suatu objek, event atau message yang menyebabkan transisi dari satu state ke state yang lain. Jadi menjelaskan sekarang objek itu kondisinya di mana, terus kemudian ada transisi, itu terus objek tersebut state-nya atau kondisinya akan berubah menjadi apa, gitu ya. Contoh, saat menekan saklar, lampu berubah dari mati menjadi hidup. Setelah waktu tertentu, traffic light berubah dari merah ke warna hijau, gitu ya. Oke, kemudian objek bisa memiliki respon yang berlainan untuk stimulus yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi kalau stimulusnya walaupun stimulusnya sama ya, tapi kalau waktu yang berbeda itu juga objek akan punya respon yang beda-beda. Nah, simbol-simbol yang ada dalam state diagram ini, yang pertama adalah simbol state. State ini segi 4 dengan pojok melengkung atau rounded. Jadi di sini pojoknya dia melengkung ya, atau rounded. Terus kemudian titik awal ini menggunakan lingkaran solid ya. Lingkaran solid itu ini ya. Jadi dia titik awal. Titik akhir menggunakan mata seperti mata yaitu bull's eye. Kemudian eh, dapat ditambahkan detail dengan membagi menjadi area yang menunjukkan name dan activity. Jadi dia bisa dibagi menjadi 2 area yang di state ini. Dia menjadi namanya apa dan aktivitasnya apa ya. Yang di aktivitas ini nanti yang akan didetailkan apa saja yang bisa ditambahkan dalam aktivitas ini. Nah, activity terdiri atas event dan action gitu ya. Ya, ada event, ada action. Activity terbagi menjadi entry, ada aktivitas exit, ada aktivitas do. Gitu ya. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, ini untuk simbol-simbol mengenai state, terus kemudian mengenai activities ya, atau detail dari state. Kemudian kita bahas mengenai activities tadi yang ada dalam state ya. Activities merupakan properties dari state. Jadi di sini tadi ya. Jadi activity property dari state akan dijalankan saat objek berada pada state tersebut. Jadi dia akan berjalan pada ketika objek pada saat playing gitu ya. Oke, activity bisa diinterupsi oleh event baru yang lain. Nanti ini ada istilah lagi event. Nah, event itu seperti apa? Gitu ya. Ada event. Ya, jadi activities itu adalah ini ya. Jadi activities seperti ini. Kemudian event. Nah, kita tadi disebut ada event and transition. Jadi sebenarnya yang utama adalah transitionnya ya. Yang dibahas state transition diagram itu kan diagram mengenai state dan transition gitu ya. Tapi
di sini transition atau event itu ya, ada di dalam transition. Kita lihat. Suatu objek akan berada pada suatu state pada suatu saat. Jadi objek akan state dia punya state pada satu waktu, gitu ya. Tapi dia bisa berubah-ubah seperti penjelasan tadi, gitu ya, di awal tadi. Nah, untuk merubah state itu event dapat memicu terjadinya transition. Ya, suatu event ini dapat memicu terjadinya transition, perubahan state tadi. Nah, transition dilambangkan dengan garis berujung panah. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, si transition ini ya bisa dilengkapi dengan event, ada guard condition dan ada action. Ada juga dilengkapi dengan atribut. Ya, jadi di sini ada cara penulisannya ya. Jadi ada anak panah, ini namanya menyimbolkan transition ya. Di sini ditulis nanti ada eventnya, terus kemudian dalam kurung kotak ada guard conditionnya, ada actionnya apa. Itu ditulis di atas si garisnya atau di samping si garisnya gitu ya. Jadi si garis anak panah ini transitionnya, terus kemudian eventnya itu tertulis dalam di atas si garisnya gitu ya. Nanti kita akan lihat bentuknya. Oke, ini adalah bentuk dari transition, dari event, termasuk juga ada guard condition ya. Jadi kita lihat di sini cara penulisan keterangan dari anak panah ini. Itu kan event, terus kemudian kurung kotak guard condition, terus kemudian ada slash action gitu ya. Nah, di sini kita bahas sekalian mengenai guard condition. Ditambahkan untuk mengetahui kapan transisi terpicu. Contoh, ya, contoh. Di sini ada play no CD. Oke, di sini ada play, di sini ada no CD. Nah, ini adalah guard-nya. Oke, play-nya ini adalah seperti format di sini adalah event-nya. Ya, dia adalah event-nya. Garisnya tadi apa? Garisnya itu adalah si transition ya. Transitionnya. Jadi ketika posisi atau state suatu, kalau ini kan CD player ya, suatu CD player masih bentuk memasukkan CD ROM-nya masih terbuka gitu ya. Terus kemudian kalau ditekan play, tombol play, tapi dia guard atau keterangan batasannya itu no CD, kondisi play yang seperti apa sih? Jadi kalau dia tekan play tapi CD-nya nggak ada, nah itu berarti dia akan menutup saja tanpa dia playing, gitu ya, tanpa dia playing. Jadi si tempat pemasukan CD-nya nanti akan close saja, gitu ya, akan close saja. Oke, jadi si guard ini ditambahkan untuk mengetahui kapan transisi terpicu, gitu ya. Oke, jadi ini guard condition. Kemudian ada action. Action akan dijalankan ketika transisi terpicu. Jadi dia tidak bisa diinterupsi. Contoh tadi ya, ada ketika state-nya open, terus kemudian dia di ada event play, event si pengguna menekan play, tapi dia no CD. Nah, akan ada apa? Aksi tambahan atau keterangan aksi tambahan. Ini namanya action ya. Actionnya apa? Dia close drawer. Dia mulai proses menutup atau menarik si CD room-nya ya. Jadi CD room-nya ditarik, terus kemudian nanti CD-nya bisa masuk di dalam. Dan juga prosesnya adalah close. Dan ini tidak bisa diinterupsi. Jadi kalau proses si CD room-nya itu sedang close drawer, sedang menutup drawer, itu dia tidak bisa di pause atau di stop. Maksudnya proses menutup si CD room-nya itu nggak bisa dihentikan gitu ya. Jadi nutup ya nutup saja sampai si drawer-nya itu tertutup gitu ya. Jadi di action ini juga seperti itu gitu ya. Nah, cara bacanya mungkin secara lengkap ya. Jadi seperti dari open ke close, dari open tadi ya, state open kalau dia play no CD dia akan close drawer, tapi dia hanya close saja, dia nggak play. Nah, gimana kalau dari posisi open dia play, ya eventnya dia play, terus kemudian
batasannya itu CD present, maksudnya ketika CD-nya ada, maka dia akan close drawer, tetap akan close drawer, tapi state-nya dia akan jadi playing. State-nya akan jadi playing, ya. Dan seterusnya sampai yang di atas kita jadi dari playing, terus kemudian kalau dari playing ini kan ada stop ya. Dari playing dia stop, tekan atau ada event stop, maka dia tetap akan close kondisinya, tapi dia sudah tidak playing lagi gitu ya. Tetap akan close, tapi dia sudah tidak playing lagi karena di sini ada action stop gitu ya. Nah, dari close saja tanpa playing ya, dia nanti ditekan play no CD ya, dari close, tapi kok dia tidak ada CD-nya, maka dia tidak akan terjadi atau tidak akan berganti ke state playing ya. Nah, kalau ya dia hanya berganti ketika dia ada event play, tapi boundary-nya atau batasannya adalah CD present, CD-nya ada, maka dia akan masuk ke state playing. Itu adalah state transition diagram. Selanjutnya ada Jackson structure diagram. Oke, berkaitan dengan mendeskripsikan struktur sekuensial dalam hal 3 bentuk penataan. Jadi ada urutan, ada pilihan, ada pengulangan. Jadi yang dia bahas itu adalah 3 hal tersebut. Diagram struktur atau struktur diagram mengambil bentuk tree, ya, dibangun dari sekumpulan kotak dan busur. Jadi ada kotak, ada anak, panah. Setiap set kotak anak atau sub kotak ya di bawah itu memberikan elaborasi atau penjelasan atau lebih detail ya dari deskripsi yang terdapat di kotak induk. Jadi seperti tree itu ada yang atas sendiri, terus kemudian di bawahnya ada anaknya gitu ya, dan kemudian ada alurnya. Jadi di Jackson ini mengelola urutannya apa, kemudian pilihan atau opsinya, kemudian pengulangan. Nah, simbol-simbolnya adalah kotak sederhana yang pertama, ya. Ini untuk menunjukkan komponen urutan. Kemudian kotak dengan lingkaran di sudut kanan atas, ini menunjukkan pilihan dari opsi. Kemudian kotak dengan tanda bintang di sudut kanan atas, ini menunjukkan iterasi atau pengulangan. Nah, kembali lagi seperti yang di FD tadi, untuk yang Jackson structure ini yang diperlihatkan adalah bentuk yang dasar ya, bentuk dasarnya. Ada banyak juga kombinasi-kombinasi dari bentuk dasar ini. Jadi ada yang dibentuk dikasih keterangan angka, ada digolongkan jenis-jenis activities kotaknya, itu juga ada yang digolongkan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk diperkenalkan bentuk dasarnya dulu gitu ya. Kotak sederhana itu yang ini ya, kotak biasa. Kotak dengan lingkaran itu yang ini ya. Kemudian kotak dengan tanda bintang itu adalah yang ini ya. Nah, jadi cara bacanya ya, kotak sederhana membuat teh ya, jadi make tea ya, digambarkan sebagai rangkaian tindakan ya. Jadi rangkaian tindakan. Urutan pertama apa? Yang paling kiri ada warm teapot, kemudian memanaskan ceret ya, kemudian memasukkan teh ke ceret, kemudian menambahkan air ke ceret tersebut, kemudian menuangkan teh ke cangkir. Itulah kotak sederhana. Serangkaian tindakan ya, jadi urutannya seperti itu. Kemudian kotak dengan lingkaran. Deskripsi pembuatan teh sebelumnya diperluas untuk mencakup kemungkinan menggunakan teh Cina atau India. Jadi ini dia adalah opsi ya. Jadi opsinya itu mau pakai teh Cina atau teh India. Oke, kemudian kotak bertanda bintang ini penjelasannya diperluas dengan memasukkan kemungkinan dapat masukkan lebih dari 1 sendok teh ke dalam panci. Jadi dia bisa spoon atau spoons gitu ya, atau beberapa sendok. Nah, jadi nggak hanya 1 sendok saja, tapi bisa beberapa sendok gitu ya. Ini bentuk dasar dari Jackson structure diagram. Ada juga yang dikasih keterangan ya. Jadi ada yang dikasih keterangan. Itu biasanya ada pembahasan di task decomposition ya. Task decomposition di
rekayasa interaksi gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada ERD. ERD ini saya yakin semuanya sudah fasih ya menggambar, membuat ya ER diagram. Karena kemarin pada waktu basis data itu sudah dibahas ya mata kuliah basis data di semester-semester yang lalu. Nah, dia bentuk diagram yang menangkap hubungan yang ada antara objek data statis dalam model masalah atau model desain. Jadi seperti yang dipelajari kemarin, ERD dapat digunakan dalam desain database. Tetapi perlu diketahui bahwa ERD ini nggak hanya untuk database saja. Untuk memodelkan yang lain yang bukan database itu juga bisa sebenarnya. Karena ERD ini universal ya, atau dia itu bebas pengimplementasiannya. Kemudian elemen dasarnya ya entity, ada relationship, ada atribut. Ya, nah bentuknya, nah ini ada berbagai macam notasi ERD yang diperkenalkan ya. Kalau yang Oracle itu punya notasi sendiri, kalau yang di rasional itu punya eh, sendiri gitu ya. Jadi ini bentuknya yang kalau bentuk seperti ini yang kotak ini adalah entitas. Kalau yang ini adalah atributnya, ya. Kemudian ini adalah relasi, ya, relasinya. Oke, ya. Kemudian selanjutnya adalah UML atau Unified Modeling Language. Sebenarnya di sini sebagian saja ya sebagai preview kita akan membahas secara lengkap ya diagram-diagram yang di sini. Ya, nanti kita bahas ada use case, ada kelas, ada activity itu dalam satu slide terpisah, ya, satu pembahasan terpisah. Jadi UML diagram ini bisa dilihat dia sebagai bentuknya ada structural, ada dynamic, ada model manajemen. Jadi ada dari diagram-diagram pemanfaatannya bisa macam-macam. Ya, jadi melihat struktural dari atau elemen-elemen dalam sistem bisa, kemudian behavioral dalam sistem bisa, gitu ya. Jadi memodelkan organisasi juga bisa. Jadi pemanfaatannya bisa macam-macam. Jadi kalau misalkan nanti dianggap activity diagram itu nanti bisa memodelkan apa organisasi, bisa memodelkan dynamic, gitu ya. Dan bisa juga untuk diketahui strukturalnya bagaimana gitu ya. Jadi yang di hari ini kita bahas tadi kan tentang black box. Jadi UML yang scope-nya itu tentang black box gitu ya. Jadi yang dibahas itu adalah UML yang dia tercakup di black box. Dan itu adalah kelas diagram, ada use case diagram, dan ada activity diagram. Gitu ya. Oke, kelas diagram. Ya. A core concept of object model is centered upon the relationship that involve class. Jadi di sini diagram menggambarkan kelas yang ada dalam kode. Ya, jadi kelas diagram yang ada dalam kode. Tentu saja di sini yang bisa pakai adalah yang OOP ya, karena konsep-konsep dalam kelas diagram ini sudah ada inheritance, gitu ya, ada enkapsulasi, gitu ya. Oke, jadi dari kelas itu bisa diturunkan ke objek. Kalau kita membuat suatu kelas, itu kan objek-objek yang dia dihasilkan itu adalah dari kelas tersebut ya. Dan sifat-sifatnya, atribut-atributnya, metode-metodenya itu kan dari kelas tersebut, ya tergantung kelas tersebut. Kemudian describing both the class themselves, jadi dia mendeskripsikan kelas itu sendiri dan juga interaction between this dan juga interaksi antar kelas tersebut. Jadi kalau kita pernah belajar ya, ketika menggambar kelas itu ada nama kelas, kemudian ada atribut kelas, gitu ya, formatnya apa atau tipe datanya apa, gitu ya, dan juga operationnya atau metodenya apa, gitu ya. Kemudian dia juga menggambarkan hubungan antar kelas. Jadi di kelas diagram nanti kita juga akan mempelajari satu kelas ketika di kelas yang lain itu kalau bentuknya one to many representasinya bagaimana dalam kode gitu ya.
Jadi di sini kan ke apa dibacanya itu di sini visi menu di sini 1 gitu ya. Jadi 1 sampai 2 ya. Jadi satu customer ini bisa banyak bank account ya. Tapi satu bank account ini hanya bisa dimiliki oleh harus harus 1 orang tapi maksimal 2 orang customer gitu ya. Jadi hampir-hampir sama seperti ER diagram. Tapi tentu saja bedanya nanti ketika implementasinya di kode itu seperti apa. Enggak seperti yang di database atau di tabel ya. Kemudian juga di sini ada bisa menggambarkan konsep inheritance atau penurunan sifat. Generalisasi ya, generalisasi. Kemudian di sini ada bank account, misalnya kelas utama bank account, di sini ada kelas yang spesialisasinya ya. Jadi deposit account, ada current account. Nah, kalau di konsepnya kelas di kelas itu ya, dia penurunan sifat ya. Jadi deposit account ini ada sebagian atribut atau metode yang ada di bank account, yang current account juga seperti itu. Dia bisa di override atau dia bisa dipakai atribut-atribut atau metode-metode yang ada dalam bank account tersebut, gitu ya. Jadi konsepnya penurunan sifat. Nah, kemudian ada use case diagram. Ya. Use case are concerned with the interactions that occur between a system and its environment. Jadi dia membahas sistem, ya, apa yang ada dalam sistem dan lingkungannya, jadi di luar sistem. Di luar sistem di sini ya, customer, terus kemudian sesuatu yang di luar dari boundary bank-nya ini ya. Di luar boundary-nya itu ada apa saja sih di situ gitu. And hence have a behavioral aspect. Jadi dia membahas mengenai behavior-nya, membahas behavior-nya. Jadi notasi-notasi yang ada dalam use case diagram ini ada aktor namanya, kemudian ada use case, ada relasi ya, ada relasi, ada boundary kotak ini, ada nama boundary. Terus kemudian dalam use case nanti ada namanya use case specification ya. Jadi satu use case, misalkan ini withdraw funds ya. Ini di sini dijelaskan satu use case dijelaskan ada satu specification. Nanti ada aktornya siapa? Oh, customer. Precondition. User is a customer of the bank. Jadi dia harus dijelaskan precondition atau kondisi persyaratannya. Kemudian body. Body ini urutannya. Orang kalau mau withdraw fund ini urutannya seperti apa sih gitu ya. Jadi masukkan kartu dulu sampai nanti mengembalikan kartu, sistem mengembalikan kartu. Kemudian post condition kalau ini 1 sampai 5 tercapai berhasil, dia kondisinya bagaimana? User account is debited by the amount withdrawn. Jadi apa jumlah uang yang dia miliki itu juga disesuaikan ya seperti uang yang dia ambil. Jadi di sini adalah use case specification yang dia menggambarkan satu use case. Kita juga nanti akan pelajari secara lengkap ya. Kemudian activity diagram. Activity diagram can be thought as a variant upon the state machine. Jadi dia merupakan variannya dari state machine. Nah, dia digunakan seperti apa sih? Dia berguna untuk memodelkan tipe aktivitas atau situasi yang coordinating, ya, di mana given computation cannot proceed until certain condition are met. Jadi dia di proses-proses atau situasi yang dia saling menunggu gitu ya. Jadi kalau ada satu proses tidak selesai maka dia harus nunggu dulu gitu ya. Nah itu bisa notasi-notasi yang ada dalam activity diagram itu bisa dipakai. Jadi pengembangannya dari state machine si activity ini, gitu ya. Jadi UML itu ada suatu set diagram ya, use case, kelas, activity. Nah itu sebenarnya dia juga mengakomodir bentuk-bentuk use case yang lain. Salah satunya contohnya adalah activity ini mengakomodir bentuk state mesin gitu ya, ditambahkan dengan adanya notasi-notasi yang baru. Oke, di sini tadi kita sebagai review ya, kita tadi sudah bahas representasi desain dengan bentuk black box. Yang pertama adalah data flow diagram, kemudian state transition diagram, section structure diagram, ada AR diagram, dan ada UML diagram. Dan di sini pembahasan kali ini mengenai black box form diagram saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.